Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt. Sebelum kami kirim ke customer, kemudian di sini untuk nomor ordernya. Langsung saja kita uji di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban. Di sini saya akan lihatkan untuk settingan yang ada di dalam inverter ini. Sebelum itu, di sini ada dua buah MCB soft start dan MCB baterai. Kita nyalakan terlebih dahulu MCB soft startnya. Kemudian MCB baterai kita nyalakan, dan setelah itu MCB soft start kita off-kan. Dan langkah selanjutnya kita akan nyalakan inverternya. Oke, di sini inverter menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada menu kedua yaitu ada parameter AC input. Di sini ada pengaturannya ya. Di sini ada pengaturan pengisian. Di sini plug serta floatnya di kisaran 54 volt serta arus pengisian di 5 ampere. Nanti di sini bisa disesuaikan dengan keinginan customer ya, atau kebutuhan customer. Kemudian kita kembali ke menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai. Di sini ada lead acid, lithium, dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai ya. Di sini low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery, dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan. Oke, kita kembali. Kemudian di sini kita ke selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk prioritas ini ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini HV recovery di 51 volt dan LVD di 46 volt ya. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan. Dan di sini LVD ya. Di sini ketika nanti tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis nanti langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan untuk perpindahannya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada adjust, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang ya, atau informasi. Di sini kita bisa lihat untuk nominal daya di 5000 watt, nominal output 220 volt, versi MPPT 0, versi inverter 10, dan alamat RS485-nya 1 ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini saya akan ujikan ya. Di sini saya nyalakan input PLN terlebih dahulu. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan coba turunkan tegangannya tadi ya di kisaran 46 volt ya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini ketika saya naikkan kembali tegangannya tadi di kisaran 51 volt. Ya, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan dari PLN ke inverter ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter, dan di sini ketika saya ubah untuk prioritasnya menjadi prioritas PLN ya. Oke, di sini sudah saya ubah. Kemudian saya simulasikan di sini ketika PLN ini padam.
Ya, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya maka secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya. Dan di sini saya juga akan ujikan untuk chargingnya. Di sini kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas inverter atau DC. Di sini kemudian kita turunkan, saya simulasikan ketika baterai habis ya di sini. Oke, di sini saya simulasikan. Dan di sini untuk chargingnya sendiri harus merubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini. Oke, kita ubah prioritasnya menjadi AC. Dan kita tunggu sampai charging ya. Di sini kita lihat. Oke, di situ naik ya. Tandanya berfungsi dengan normal untuk charging. Oke, di situ naik. Oke, berfungsi dengan baik ya. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan ujikan beban ya. Di sini kita ubah juga prioritasnya menjadi prioritas DC kembali. Dan di sini input dari PLN saya coba off-kan terlebih dahulu dan baterai saya on-kan ya. Oke, di sini baterai sudah saya on-kan. Kemudian di sini saya akan bebani dengan menggunakan beban blower, beban pemanas, dan beban kompor listrik. Oke, kita coba di sini untuk beban pemanas terlebih dahulu ya. Volt 11. Kita tunggu ya. Oke, kita nyalakan untuk outputnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya coba kembali. Saya bebani menggunakan beban pemanas ya. Oke, di sini terbaca kisaran 1100 watt. Saya ganti menggunakan beban blower ya di sini. Oke, 1800 saya tambah lagi. 3200 saya tambah. 4700 saya tambah kembali. Oke, di sini 5300 ya. Alarm berbunyi dan di sini kita tunggu sampai inverter off ya. Di sini inverter off karena ada kelebihan beban dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Di sini kita ubah AC. Oke. Kemudian di sini input PLN saya nyalakan kembali ya.
Oke, di sini coba saya akan ujikan kisaran 100 sampai 200-an watt ya. Oke, di sini kisaran 200-an watt. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka secara otomatis langsung kembali lagi ke PLN ya tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 5000 watt 48 volt sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.